Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan tugas roleplay perilaku organisasi dan selanjutnya akan langsung ke pembagian materi. Perkenalkan, saya Kapitri Arianti dengan NIM akhir 263. Saya akan melakukan roleplay dengan materi sikap pada perilaku organisasi bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nasindira Putri dengan NIM akhir 277. Saya akan melakukan roleplay dengan tema nilai pada perilaku organisasi bersama dengan teman-teman saya. Saya Siti Soliatul Habibah dengan NIM akhir 255. Saya akan melaksanakan tugas roleplay dengan materi kepuasan kerja bersama rekan-rekan saya. Saya Miss Naina Sasabila dengan NIM 273. Saya akan melakukan roleplay dengan materi sikap. Dan saya Saidna Asidi dengan NIM 287 akan melakukan materi persepsi dengan rekan saya. Saya Ferdian Satria Permana dengan NIM 254. Saya Muhammad Numan Abror dengan NIM akhir 262 yang akan melakukan materi roleplay pada materi motivasi. Jadi, nanti ke ruangan saya. Baik Pak. Budi, saya lihat akhir-akhir ini kamu terlambat. Sampai hari ini kamu sudah terlambat 4 kali. Baik, maaf Pak atas keterlambatan saya. Coba kamu isi kuesioner ini, saya ingin tahu alasan kamu terlambat. Menurut kamu, keterlambatan itu seperti apa? Keterlambatan menurut saya adalah datang setelah bel masuk jam 8. Saya sering terlambat 5 atau 10 menit setelahnya. Baik, kita setuju definisi itu. Keterlambatan itu datang setelah jam 8. Oke, saya terima ya. Saya diskusikan dengan arti. Baik Bapak. Kita Budi punya masalah transportasi. Kita butuh solusi cepat untuk masalah ini. Memang masalahnya seperti apa, Pak? Jadi beberapa hari ini jadwal bis di sekitar rumah Budi mundur 10 menit, sehingga dia kesulitan menyesuaikan dengan jadwal masuk. Gimana kalau kita tawarkan beberapa solusi sekalian panggil Budinya aja, Pak? Budi bisa masuk sebentar. Oke, Budi, saya mau menawarkan beberapa solusi. Yang pertama ada program carpool. Ini dicocokkan dengan rute yang sama dengan rekan lain. Yang kedua ada flexible start antara jam 8 sampai setengah 9. Dan yang ketiga ada subsidi ojek online sekali seminggu untuk coba opsi lain. Jadi gimana? Setuju. Budi coba carpool dulu dengan Denny, staf IT yang rumahnya di rute sama. Dan kita terapkan flexible start asal output harian tercapai. Datang antara jam 8 sampai jam 8.30, tidak dihitung telat. Juga kamu dapat voucher ojek online sekali seminggu untuk uji coba. Baik Bapak, terima kasih. Saya akan mencoba carpool dan fleksibel jam. Semoga ini dapat membantu agar saya tidak terlambat lagi. Baik, untuk selanjutnya kita evaluasi lagi ya 2 minggu ke depan. Kesimpulan dari persepsi adalah yang pertama ada ontologi, yaitu disepakati apa yang dimaksud keterlambatan, yaitu datang setelah jam 8. Yang kedua ada epistemologi, yaitu data yang dikumpulkan lewat kuesioner dan wawancara terstruktur untuk memahami penyebab. Yang ketiga ada aksiologi, dilakukan tindakan carpool, flexible start, subsidi transportasi untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu kehadiran, tepat waktu, dan kesejahteraan karyawan. Dengan mengikuti ketiga perspektif ini, manajer dapat menangani masalah perilaku karyawan secara sistematis, ilmiah, dan berorientasi pada hasil. Nilai dalam perilaku organisasi adalah prinsip atau standar keyakinan yang mempengaruhi sikap, keputusan, dan tindakan individu maupun kelompok di lingkungan kerja. Nilai berfungsi sebagai panduan dalam berperilaku dan membentuk budaya organisasi. Contoh nilai instrumental sendiri yaitu kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas. Nilai-nilai ini menentukan bagaimana suatu tujuan dicapai, bukan hanya apa yang ingin dicapai. Adi, bagian waktu pelayanan sudah selesai. Besok harus demo ke klien. Tinggal sedikit lagi. Nanti malam aku selesaikan kok.
Tapi kemarin kamu juga bilang gitu loh, kalau ada book atau yang lainnya, kita tidak punya waktu untuk memperbaiki. Tenang aja, aku sudah sering ngerjain ini. Gak mungkin ada masalah besar. Ada apa sih guys? Datang besok, tapi Andi belum selesai ngerjain tugasnya. Aku takut deh, kita besok nggak bisa penuhin janji klien. Aku pasti selesai kok. Rina terlalu paranoid. Andi, aku percaya kamu bisa, tapi Rina benar, resikonya besar kalau kita tidak siap lebih awal. Aku udah mau tim kita dianggap tidak profesional. Bagaimana kalau kita kerja sama aja? Aku bisa kok bantu testing dan Atika review kode, dan kamu Andi, kamu fokus menyelesaikan fitur utama. Gimana? Kalau kalian bantu, kita akan bisa selesai lebih cepat kok. Bagus tuh, aku juga bisa stay lembur kalau bisa. Yang penting proyek ini selesai dengan kualitas yang baik. Oke, kita mulai sekarang. Besok pagi kita sudah harus siap demo. Baik-baik. Kesimpulan yang dapat diambil dari roleplay tadi yaitu nilai tanggung jawab Rina yang tidak mengabaikan resiko hanya karena masih ada waktu dan mengajak tim untuk berkolaborasi, bukan menyalahkannya. Jangan pada organisasi, klien puas karena tim memenuhi janji, dan Andi belajar bahwa tanggung jawab berarti antisipasi bukan reaksi. Di sini saya akan menjelaskan motivasi. Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan semangat. Nah, dalam dunia kerja, motivasi membuat karyawan jadi lebih rajin, produktif, dan punya tujuan. Misalnya, seseorang bisa termotivasi karena ingin mendapatkan gaji, promosi, atau karena merasa dihargai oleh atasan. Jika motivasi tinggi, maka karyawan akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertahan lebih lama di perusahaan. Setelah melalui evaluasi tahunan, kami memutuskan mempromosikan saudari Dina sebagai supervisor tim operasional. Selamat. Kecewa Bu, karena saya sudah kerja keras, lembur, terus bantu semua tim, tapi saat kesempatan datang saya dilewati. Arman, saya mohon maaf karena belum sempat menjelaskan. Dina memang menonjol dalam inovasi dan kepemimpinan, tapi bukan berarti kamu tidak diperhitungkan. Saya juga gak enak nih Pak Rino sama beliau, karena saya juga belajar banyak dari Pak Arman. Kalau bisa, saya mau bekerja dan berkembang bersama dengan Pak Arman. Kami juga ingin menawarkan kepada Pak Arman untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan. Kami yakin kok Pak Arman juga bisa mencapai posisi strategis berikutnya. Baik, saya terima dan saya akan menunjukkan, saya akan tampil lebih baik dan menunjukkan nilai kerja saya. Saya sudah tidak ingin kecewa, saya akan tunggu. Saya sangat bangga setelah melalui pelatihan dan menunjukkan kepemimpinan luar biasa dalam proyek regional kemarin. Saya umumkan Pak Arman dipromosikan menjadi koordinator divisi operasional. Selamat ya Pak, Bapak sudah mendapatkan ini semua. Terima kasih Din, saya akan bekerja lebih baik dan menerima tanggung jawab ini. Kesimpulan dalam roleplay tersebut dari materi motivasi terlihat dari saat Pak Arman yang dikenal rajin dan berdedikasi mulai kehilangan semangat atau motivasi karena tidak mendapatkan promosi. Nah, ia merasa usahanya tidak dihargai, yang pada akhirnya membuatnya kecewa dan menurunkan semangat kerjanya.
Namun setelah mendapatkan dukungan dari manajer dan HRD serta kesempatan mengikuti pelatihan kepemimpinan, motivasinya bangkit kembali dan bekerja lebih baik, menunjukkan kemampuannya, dan akhirnya mendapatkan promosi setelah menunjukkan kemampuannya tersebut. Nah, kisah ini membuktikan bahwa motivasi ini dapat membangkitkan semangat karyawan dan juga meningkatkan performa kerja dan berkembang lebih baik di dalam suatu organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita diskusikan pembagian tugas ini dengan sikap saling menghargai karena setiap pendapat penting untuk keberhasilan acara. Mungkin untuk saya rasa lebih cocok mengurus pada bagian konsumsi karena saya punya pengalaman yang cukup banyak dari situ. Tapi saya juga sudah siap dan ingin membantu di konsumsi. Baik, mari kita dengarkan alasan masing-masing. Kita harus saling menghargai dan mencari solusi bersama tanpa saling memaksakan. Mungkin kalian bisa bekerja sama misalnya dengan cara membagi tugas sehingga kalian dapat berkontribusi pada acara ini dengan kemampuan kalian masing-masing. Kalau begitu, bagaimana jika kita bagi waktu untuk tugasnya agar kita berdua bisa saling berkontribusi? Setuju, karena itu solusi yang adil dan bisa membuat kita bersama dengan baik. Bagus, sikap seperti ini yang kita butuhkan. Kerjasama dan saling menghargai adalah kunci keberhasilan organisasi kita. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu sikap seseorang terhadap situasi yang memiliki perasaan dan pikiran terbentuk dari pengalaman dan keyakinan. Sikap bisa positif, negatif, dan netral serta mempengaruhi perilaku dalam interaksi sosial. Terima kasih. Hai Rina, kamu mukanya dekup itu ada masalah? Ah, Eka. Enggak sih, enggak ada sebenarnya. Cuma aku tuh males kerja gitu. Kayak apa ya? Enggak ada semangat kerja gitu loh akhir-akhir ini. Maaf kenapa? Kan bukannya kemarin kamu habis selesaiin laporan dengan baik. Kita juga mau kamu kan? Emang sih, aku dipuji. Cuma kayak aku ngerasa di sini tuh kayak kerjanya tuh bosan banget, monoton gitu loh. Jadi nggak ada kayak tantangan baru untuk belajar ya hal lain gitu. Monoton banget. Karena kan emang bisa bikin juga sih. Aku juga pernah ngerasain. Tapi coba dilihat dari sisi lain. Dan kita kan juga butuh kelancaran buat keuangan perusahaan kan. Iya sih, cuma gimana ya? Aku kerja di sini tuh kayak seperti robot gitu. Dulu waktu aku kuliah itu, aku tuh bisa kayak meluangkan ide atau inovatif gitu, inovasi. Dan sekarang kalau kerja di sini tuh kayak nggak bisa meluangkan ide atau inovasi itu sih. Selamat siang semuanya. Sepertinya ada brand baru nih. Lina, kenapa muka kamu kurang happy hari ini? Selamat siang Bu Citra. Nggak apa-apa Bu Citra. Untuk hari ini aku cuma kelelahan aja. Dia tadi sedang cerita, katanya itu pekerjaannya tuh sedikit monoton. Dia punya banyak ide, cuma belum ada kesempatan buat menyampaikan. Oh begitu, Rina. Terima kasih sudah terbuka. Kenapa kamu tidak pernah mengeluarkan ide kamu, Rina? Enggak Bu Citra, aku nggak tahu apakah ide-ide ini bakal diterima atau enggaknya. Dan aku pun nggak tahu gimana cara nyampein ide-ide ini. Justru saya sangat terbuka dengan masukan dari tim. Begitu ya. Oke deh, baik Bu Citra. Itu ide bagus Bu Citra, dan begitu Rina dan anggota tim lainnya bisa lebih merasa dihargai dan berkontribusi lebih besar. Betul ya Kak, karena kepuasan tim itu sangat penting bagi perusahaan ini. Baik Bu, terima kasih ya Bu Citra. Terima kasih juga Rina, terima kasih juga buat Eka karena telah menjadi rekan yang suportif. Sama-sama Bu Citra. Kesimpulan dari role play kepuasan kerja. Role play ini menyoroti bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh interaksi di berbagai tingkatan dalam perusahaan. Rekan kerja senior dapat memberikan dukungan emosional, sementara manajer memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa dihargai, didengar, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Komunikasi yang terbuka dan responsif dari manajemen adalah kunci untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah ketidakpuasan kerja
yang pada akhirnya akan berdampak positif pada motivasi dan kinerja karyawan.